Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mas. Ya Pak, silakan duduk di sini dulu ya Pak. Ya. Namanya siapa ya? Sebenarnya pengaku Pak, nama saya Bulan. Saya adalah siswa yang menghubungi Bapak kemarin untuk melakukan perjanjian konseling Pak. Oh, Mas bilang Bang. Iya. Gimana Mas tadi? Wah, pelajarannya apakah yang susah di kelas? Untuk menyenangkan sih Pak, tadi ada mapelnya itu ya, dari bahasa Indonesia. Ya, Mas bilang di sini mau konseling ya? Ya. Mas bilang tahu nggak apa itu konseling? Sebenarnya saya belum tahu sih Pak mengenai konseling teman-teman. Oke, Bapak akan menjelaskan apa itu konseling ya. Konseling itu proses bantuan kepada konselor, proses bantuan dari konselor ke konseli agar masalah konseli tersebut terselesaikan Mas. Nah, di dalam konseling itu juga terdapat beberapa asas Mas. Yang pertama ada asas keterbukaan, jadi Mas bilang terbuka saja untuk menceritakan masalah yang Mas bilang hadapi, nggak usah takut. Yang kedua ada asas kerahasiaan, jadi Mas bilang nggak usah takut masalah ini akan bocor ke orang lain karena senadaan kerahasiaan, jadi pasti aman Mas. Yang tahu hanya Mas bilang dan Bapak saja. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan, jadi Mas bilang datang ke sini tanpa paksaan ke orang lain. Mas bilang datang sini dengan Mas bilang sendiri kan tidak ada paksaan orang lain. Iya Pak. Jadi, dan selanjutnya ada kontrak waktu Mas. Di dalam konseling ini mungkin ada perjanjian waktu dulu Mas. Mungkin kurang lebih 30 menit bakal sudah Mas. Sudah Pak. Baik. Dengan waktu yang singkat itu Bapak harap Mas Binar tidak menyanyiakan waktu 30 menit tersebut. Baiklah Mas, kita sudah menyepakati waktu yang telah kita sepakati dalam proses konseling ini. Nah, sekarang bisa Mas bilang tentang masalah apa yang Mas bilang tadi. Pak, jadi masalah yang saya alami saat ini yaitu bapak saya kan Mas habis pecah dari pekerjaannya, dan bapak saya saat ini juga menganggur di rumah. Nah, hal itulah yang menyebabkan saya itu kadang berpikir mengenai bagaimana sih Mas kondisi Pak ekonomi di rumah saya. Nah, dan itu juga yang menyebabkan berdasarkan sekolah saya kadang itu kepikiran dengan bagaimana sih nanti di rumah tuh bagaimana saya bisa menghadapi masalah tersebut dan bagaimana cara saya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan bapak saya saat ini menganggur di rumah ya Mas ya, dan dulu kan bisa dibilang ekonomi saya cukup baik. Nah, semenjak bapak saya menjadi pengangguran, nah itu ekonomi saya mulai sedikit menurun, dan hal itulah yang menyebabkan saya tuh kadang lewat sekolah tuh nggak fokus. Kalau ada mapel saya kayak nggak fokus, dan saya lebih fokus ke permasalahan yang ada di rumah Pak. Jadi itu yang menyebabkan investigasi saya menjadi sedikit menurun. Wah, jadi Mas Binar terlalu memikirkan di rumah ya pas sekolahan, jadi tidak fokus itu ya. Iya. Ada lagi Mas? Oke Pak, selain itu saya juga lumayan terlalu kepada kondisi psikologis saya sih Pak. Sebab itu saya kadang-kadang itu kayak gampang kepikiran begitu Pak mengenai ini gimana, jadi saya tuh lebih gampang terpikiran Pak. Nah, hal itu yang menyebabkan saya tuh merasa bahwa kondisi psikologis saya itu sudah sedikit terganggu Pak untuk masalah tersebut. Baik Mas, saya memahami yang masalah Mas bilang hadapi, tapi dari masalah yang Mas bilang hadapi itu ada hal yang lebih penting Mas daripada membicarakan masalah yang Mas bilang hadapi. Nah, mungkin apa itu Mas bilang? Kalau saya yang misalnya saya itu memang solusi loh Pak dari sini masalah tersebut begitu. Oke, kapan sih Mas bilang merasa tidak terprovokasi seperti ini? Nah, kalau saya dulu awal saya itu merasa ya Pak sih 2 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun yang lalu itu, dan saya hingga sampai saat ini kan itu masih ada masih kayak itu semua itu alami dengan sih kayak saya untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Baik Mas, coba sampaikan kepada Bapak, ceritakan apa perubahan yang mungkin terjadi jika masalah yang Mas bilang ini terselesaikan atau hilang dan semua beban yang Mas bilang itu tidak ada. Oke, jadi kalau semisal masalah saya ini nggak ada ya Pak, mungkin saya akan baik. Mungkin saya juga tidak akan mengalami tadi Pak tekanan psikologi atau psikologi saya terganggu. Nah, sebabkan hal itu yang menyebabkan tadi ya Pak ya permasalahan. Nah, permasalahan itu yang mungkin menyebabkan tadi Pak indeks saya menjadi menurun dan juga saya mengalami tekanan psikologi. Nah, sebab kalau misalkan tidak ada tadi ya permasalahan seperti kan pasti tidak mungkin mulai ke saya. Kemudian juga ini saya tidak akan mengalami
menggunakan psikologi apa ya, sebabkan apa permasalahan itu bahwa ketika masalah itu muncul dan itu yang menyebabkan dan juga saya mempunyai masalah-masalah. Jadi Mas Gilang itu intinya harus bisa membedakan tempat ya Mas. Kalau sekiranya Mas Gilang itu di sekolahan, Mas Gilang harus bisa melupakan sejenak masalah Mas Gilang yang terjadi di rumah, harus bisa fokus untuk sekolah, bisa tidak ngalamin lagi, tidak malas belajar lagi, cari lagi di Mas Gilang ini tidak menurun. Dan Mas di sini ada maksudnya ada tanda kasus kan Mas, ada angka 1 sampai 10. Dan di angka 10 ini melambangkan tercapainya tujuan Mas, sedangkan di angka 1 ini merupakan lambang kondisi terburuk. Nah, menurut Mas Gilang, angka berapa yang melambangkan kondisi Mas Gilang saat ini? Kalau untuk hanya mengenai angka yang melambangkan kondisi ya, mungkin saya akan memilih angka 4 Pak. Sebab saya itu masih kayak gini di antara ambang batas itu Pak. Sebab kan saya juga masih mempunyai masalah, jadi saya juga masih bingung untuk menyelesaikan masalahnya itu bagaimana. Mas Gilang bilang angka 4 ya? Iya. Nah, coba bisa dijelaskan Mas perbedaan angka 4 yang kamu rasakan mengenai perbedaan kondisi antara angka 1 Mas dan angka 1 dan angka 4 itu ya apa yang kamu tidak akan merasakan? Baik Pak, sedangkan kalau angka 1 itu adalah kondisi paling terbaik banget kan Pak. Nah, sedangkan kalau yang paling banget itu sudah terlewat ya Pak. Sebab itu sudah jadi beberapa agenda ke belakang, beberapa schedule apa ya Pak bahasanya ya Pak, beberapa tahun ke belakang. Nah itu saya sudah mengalami masalah ini Pak, dan saat ini mungkin saya memilih lompat sebab masalah ini sudah sedikit berlalu dan saya sudah mulai up, istilahnya kayak saya sudah mulai bangkit, tetapi saya masih belum Pak untuk memecahkan solusi itu, memecahkan permasalahan-masalah yang sedang saya alami gitu. Jadi saya memutuskan untuk memilih lompat. Kalau saya tanya ke orang lain tentang skala tersebut, kira-kira apa Mas Gilang? Kalau mengenai skala ya Pak ya, itu kan skala kan macam-macam kan Pak, kayak ada tingkatan. Dan mungkin saya juga akan tetap menyesuaikan sih Pak sesuai dengan tingkatan yang sedang dialami begitu. Oke, kemudian untuk mencapai kebahagiaan Mas, maksudnya kan Mas Gilang harus membuat perubahan yang lebih baik. Nah, dari angka 4 ini Mas Gilang mau berubah ke angka berapa Mas? Kalau ingin berubah ya Pak, pasti semua orang itu ingin itu yang lebih baik ya Pak, ingin itu yang lebih baik. Tetapi mungkin sebab karena saya ini belum tahu atau belum menemukan solusinya bagaimana, mungkin saya ke angka 6 gitu Pak. Bagus sekali Mas. Dari angka 4 ke angka 6 pasti kan melewati angka 5 ya Mas? Iya. Nah, di skala 5 ini langkah apa yang akan Mas lakukan? Oke, mungkin kalau saya sudah mencapai di skala 5 sebelum ke skala 6, mungkin langkah yang saya lakukan yaitu saya ingin lebih menggali sih bagaimana sih Pak untuk menyelesaikan masalah yang sedang alami. Sebab kan setiap masalah kan juga ada pemecahan masalah dan juga ada solusi-solusi. Nah, pada step 5 ini mungkin saya akan berusaha untuk bagaimana bisa menggali solusi, dan juga saya ingin berusaha semaksimal mungkin untuk mengucapkan masalah yang sedang saya alami, sehingga nanti saya bisa melangkah ke step 6 dengan saya bisa lebih mantap, lebih yakin tentang bagaimana apapun saya itu masalah saya itu gimana supaya saya itu tidak overrated, dan juga saya bisa melewati permasalahan yang sedang saya alami begitu Pak. Bagus sekali Mas. Kira-kira kapan Mas Gilang akan mulai melakukan apa yang Mas Gilang lakukan tadi? Oke, kalau ditanya apa yang saya ingin melakukan ya Pak, pastinya ini sepatutnya ya Pak, sebab kan kalau terlalu mendapatkan itu juga nggak baik ya Pak ya. Sebab kalau kita mempunyai masalah kan pasti kita juga kadang dulu bahasanya itu OVT atau overthinking, dan hal itu kan masih juga mengganggu dan mempunyai dampak negatif bagi semua aspek ya. Cuma tadi kayak saya itu dalam hal indeks prestasi akademik saya juga menurunkan Pak, jadi tidak begitu bagus. Dan juga dalam hal psikologi, saya kan juga mengalami gangguan psikologi seperti saya itu sering ngelamun, sering bengong dan lain sebagainya, sehingga itu saya waktu di kelas saya tuh jarang memperhatikan dan saya lebih memilih untuk bengong. Nah, hal itu kan masih juga memiliki dampak negatif ya Pak ya. Sebab dari hal itu saya ingin membuat perubahan, sebab kan kalau ada masalah pasti ada solusi. Nah, saya meminta Farnam sebab saya ingin mencari solusi Pak, bagaimana sih supaya saya bisa menyelesaikan masalah saya, supaya saya bisa lebih konsisten dan lebih teguh untuk semangat dan dalam memecahkan masalah yang saya alami begitu. Sekali Mas jawabannya. Baik, sekarang jika nanti Mas Gilang pulang ke rumah dan tertidur nyenyak dan tiba-tiba bangun ada keajaiban, semua masalah yang Mas Gilang hadapi itu hilang dan semua beban yang Mas Gilang rasakan itu nggak ada. Nah, apa yang Mas Gilang rasakan setelah itu?
Terus pas dia waktu yang pastinya kan saya akan senang pas bukan masalah saya kalau yang komunikasi itu kan akan bilang ya Pak ya ini masih hal di luar yang akan menyebabkan saya menjadi lebih senang dan bahagia bukan masalahnya sedang hilang dan itu yang menyebabkan pasien nanti juga akan menjadi positif lagi dan juga merupakan masalah disebabkan kalau yang negasi ini pasti juga bisa terjadi ya Pak ya juga kalau masalahnya hilang dan kita nanti saya juga akan senang otomatis saya akan melupakan masalah saya dan nanti juga saya akan berfokus ke bisnis saya ataupun investasi saya supaya saya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dari sekolah dan juga saya bisa mendekatkan masalah saya lagi Pak dan juga pastinya melupakan masalah. Bagaimana sih cara Mas Gilang mencapai situasi tersebut? Kalau saya dari situasi tersebut pasti saya akan meningkatkan apapun misalnya untuk menemukan bagaimana sih Pak solusi dan juga solusi untuk masalah tersebut sebabkan kalau saya bisa menemukan kan pasti juga akan menciptakan hal yang baru juga ya Pak ya dan juga itu mengikuti banyak sekali aspek yang pasti juga akan berubah kalau misal masalah tersebut hilang yang saya bilang tadi kalau masalah saya hilang kalau pasti saya juga akan lebih giat dalam melakukan sekolah dan juga bisa meningkatkan investasi dan juga saya bisa menggunakan tadi Pak gangguan psikologis yang dialami dan hal itu kan pasti akan sangat berdampak misalnya Pak ya bagi kehidupan saya. Baik Mas, bagus sekali. Kita kan telah berbicara banyak hal ya Mas, dan saya minta Mas Gilang mengemukakan apa yang Mas Gilang bicarakan dan apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Mas Gilang ini. Mungkin kalau kita ambil dari kasus yang dalam ini ya Pak ya mungkin kita tuh kalau misalnya jangan terlalu masalah itu harus kita harus selalu optimis dan kita tuh berusaha untuk mengatasi misalkan masalah kita sebabkan kalau kita nggak berusaha pasti masalah itu juga tetap ada kan Pak dan kalau kita tuh masih tetap pesimis tentang permasalahan kita pasti masalah kita tuh akan hanya di situ saja dan tidak akan terselesaikan. Nah karena itu semua kesimpulan bahwasanya kita tuh bisa mengambil solusi dan juga kita bisa mungkin berusaha untuk memecahkan masalah kita sebabkan kalau bukan kita siapa lagi kan Pak yang akan memecahkan masalah tersebut kan sebabkan setiap permasalahan pasti ada yang bisa punya solusi nah tergantung dari kita mau memecahkan atau tidak dan jadi kalau jadinya kalau kita mempunyai kemauan dan tekad untuk memecahkan permasalahan pastinya kita akan mempunyai sikap optimisme dan juga kita bisa menggunakan sikap pesimis kita tadi dan hal itu juga pasti akan berdampak positif ya Pak ya juga berdampak besar sekali bagi saya pastinya sebabkan kalau saya memiliki keyakinan dan juga optimis untuk memecahkan masalah kan pastinya nanti masalah itu juga akan hilang ya Pak ya nah dan hal itulah yang menyebabkan saya optimis dan pesimis untuk mencari solusi supaya masalah tersebut cepat selesai. Baik Mas, karena ini sudah di ujung sesi bisakah Mas Gilang menyimpulkan apa yang telah Mas Gilang bicarakan dari awal sampai akhir ini? Dan jadi kalau kesimpulan konsentrasi ini mungkin saya simpulkan yaitu kita tuh mesti bisa mengambil keputusan dan juga kita tuh mesti optimis dan menghilangkan segala stigma hidup kita sebab kalau kita selalu optimis dan kita menghilangkan stigma hidup kita pasti hal yang baik pula akan terjadi pada kita nah hal itulah yang menyebabkan saya sangat sekali melakukan edukasi pada hari ini sebab saya juga dan saya juga memiliki mindset tentang bagaimana sih untuk mengubah perilaku kita dan juga tentang bagaimana kita tetap optimis dan juga kita yakin bahwa setiap masalah yang kita alami nanti pasti akan menemukan solusi untuk memecahkannya masalah tersebut. Mas, terima kasih Mas Gilang sudah mengikuti proses konseling ini dan sudah bertanya kepada Bapak untuk bisa memberikan solusi kepada Mas Gilang karena Bapak juga mau minta maaf jika Bapak ada kesalahan ya Mas dan mungkin kita bisa melakukan konseling kedepannya mulai kapan dari apa mungkin sebenarnya jam berapa? Jam 9 pagi Pak atau mungkin jam 9:30 pas waktu siang. Oke, bisa ya Mas. Oke, kemudian Bapak akan ngasih ini ada gambar konseling video Mas yang kemarin konsultasi itu bisa Mas isi. Mas.
sini ada mata pelajaran lagi atau sudah mau pulang Mas? Di sini ada mata pelajarannya Ibu Evi, matematika. Ini sudah selesai ya Pak ya? Sudah. Kalau itu mungkin ini aku juga akan masuk jam lagi ya Mas ya. Pak, saya izin pamit ya Pak ya. Mari Pak, saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih sudah mengangkat saya. Iya. Assalamualaikum. Salam.